استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para asatidz, sesepuh dan bini sepuh yang saya hormati, wabil khusus jajaran pengurus takbir masjid Sunan Ampel Surabaya yang saya muliakan, hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustamiyat rahimahullah. Kita mulai pertemuan kita pada malam hari ini. Kita awali dengan pembacaan surat Al-Fatihah dengan harapan mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pahalanya disampaikan kepada yang pertama pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa ausilillah Sayyidina wa sanadina wa amdatina wa amdadina wa dunya wa rasidisya وزوجي وذريتي وقدم ثم إلى روحي رضي الرحمن الله ثم إلى روحي آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وأمهاتنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء. Utawi iki iku bab nerangaken kesunat istihbabi tibil kalami, kesunahani API kunuman wa talaqatil wajhi lan jembari wajah atau sumringai wajah indal liqai ing dalem nalikane tetemu. Dalam bab ini ke depan akan membacakan atau menjelaskan tentang disunahkannya berbicara dengan baik dan disunahkannya wajah yang sumringah, wajah yang bersinar, karena hati seseorang itu bisa dibaca dari wajahnya. Kalau hatinya enggak menerima, contoh akan kedatangan seseorang, akan pertemuan seseorang, pasti wajahnya enggak tolakoh, tidak sumringah, tidak cemberut, merengut jadinya. Jadi di dalam Islam itu telah diatur dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, utamanya doa-doa. Segala doa-doa itu diajarkan oleh Nabi.
apapun tindak langkah kita. Mau keluar dari masjid, ada doanya. Masuk masjid, ada doanya. Mau mandi, ada doanya. Model haji, ada doanya. Bangun tidur, ada doanya. Semua ada doanya. Dan akhlak yang diajarkan Nabi diantaranya adalah di sini akan dibicarakan bagaimana caranya berbicara dengan orang lain. Kadang orang berbicara dengan wajah yang ketus, apa ketus itu. Kemudian wajahnya enggak sumringah. Itu di sini akan dijelaskan beberapa hal. Kalau Allah Ta'ala mengendika sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Luhur sebab Allah yang mengandikan waqfid janahaka lil mu'minina waqfid lam nasorakno sapa sira Muhammad janahaka ing lambung sira. Janaha ini bermakna sayap. Itu kata kiasan, kata majaz, yang artinya adalah diri Nabi Muhammad. Rendahkanlah wahai Muhammad janahaka terhadap lambung, artinya atas sewiwi lurus sira. Berendah hatilah engkau, mana simpulannya gitu. Berendah hatilah engkau wahai Muhammad lil mu'minina maring pira-pira mukmin. Yang dimaksud mukmin di sini adalah bawahan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad pada bawahannya pun, bawahan yang mukmin itu diperintah untuk rendah diri. Rendahkan hatimu, rendahkanlah hatimu wahai Muhammad. Rendahkanlah dirimu Muhammad, rendahkanlah hatinya Muhammad lil mu'minina pada mukmin-mukmin bawahannya. Di dalam tafsir yang lain dinyatakan bahwa mukmin itu maksudnya adalah bawahan kita, bawahan Nabi Muhammad. Jadi andai kata kita diangkat sebagai atasan apapun, oleh RT, RW dan seterusnya sampai ke atas, ini mafhum muwafaqah atau mafhum dari hadis ini bahwa seorang pimpinan harus rendah diri kepada bawahannya. Kadang-kadang pertengkang-pertengkang karena atasannya dan pertengkang pada bawahannya. Di dalam Islam tidak dibenarkan. Walaupun Rasulullah selaku pimpinan dalam segala hal, Nabi terbaik, manusia terbaik dalam segala hal, masih diperintah oleh Allah untuk merendahkan diri pada bawahannya. Padahal itu, apalagi kita selaku bawahan harus lebih hormat kepada pimpinan kita dalam pimpinan apa saja. Di masyarakat kita ada pimpinan PKK, katakan ibu-ibu, ada pimpinan Jamiyah Yasin Tahlil, maka kita harus menghormati kepada beliau-beliau yang telah disepakati menjadi pimpinan kita. Jadi Rasulullah pun diperintah oleh Allah, walaupun pada bawahannya diperintah oleh Allah untuk rendah diri, tidak congkak dan tidak sombong. Qala ta'ala dan mengendika sebab Allah Subhanahu wa ta'ala walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Ini sifatnya nutup ya, agar supaya tidak sombong terhadap bawahannya. Ini hadis atau ayat ini sudah diterangkan di bab sebelumnya karena berkaitan dengan rendah diri dan harus artinya berkaitan dengan omongan yang baik dan wajah yang sumringah ketika bertemu dengan orang lain. Hadis yang pertama dari bab ini, hadis yang ke-693 dari awal, diriwayatkan an Adi saking sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, mugi-mugi ridho Allah taala bu saking Adi bin Hatim. Qala ngendika sapa Adi bin Hatim ing pangandikan kepada Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisik tamratin.
Itaku padha dia sapa sira kabeh annara ing neraka. Walau bisik kita meratin lan senajan oleh takwa iku mau bisik kita meratin kelawan saksi garane kurma. Walau atau senajan kelawan saksi dari biji kurma atau kurma. Pemalam yajib mengkolaman orang nemu sapa sira. Artinya kata biasanya kalau anda tidak menemukan sebiji separuh biji kurma, fabi kalimatin thayyibatin, maka wadiyo ke neraka kelawan kalimat thayyibah, ucapan yang api. Berarti kalau dibalik Bapak Ibu, apabila kita berucap baik, segala ucapannya lemah lembut, ngenak nonang telinga, gak bikin nyelekit di hati, maka itu diantaranya ciri-ciri ahli surga kalau demikian. Karena di sini Nabi menyatakan takutlah kalian semua kepada neraka, walaupun dengan sebiji kurma atau dengan kalimat yang baik, kalimat yang bagus. Apa yang maksud kalimat yang bagus adalah ucapannya kunemani omongane dawuhan-dawuhnya itu ngenak no, nyeneng no, ngadum no nang hati, enggak bikin nyelekit. Kalau sudah lidah bisa melukai hati Bapak Ibu, kalau omongan kita melukai hati seseorang, kalau luka dengan pedang mungkin seminggu, sebulan, setahun sembuh. Tapi kalau luka dengan lidah, luka dengan omongan itu bisa berpuluh-puluh tahun, bahkan kadang seumur hidup tak eling-eling diakui orang. Karena omongannya nyelakit, awas tak eling-eling. Awas ya, ini kan luka hati namanya. Maka Nabi menganjurkan, memerintahkan bahwa kita takutlah kepada api neraka, walaupun dengan separuh sesikar, dengan apa namanya, separuh biji kurma. Kalau tidak menemukan, maka dengan kalimat thayyibah, dengan ucapan yang baik. Sekali lagi bahasa Indonesianya adalah bahasa yang nyelekit, bahasa yang kaninano telinga, bahasa yang menyakitkan orang lain. Jadi bila dibalik saya katakan tadi bahwa ketika orang yang bahasanya, tutur katanya selalu menyejukkan hati, tidak menyakitkan orang lain, pokoknya selalu diharapkan omongannya di tetangga, di tempat-tempat yang lain, satu dengan yang lain, itu tidak pernah menyakiti hatinya, berarti dia adalah ciri-ciri orang yang ahli surga. Kalau dibalik, wallahu a'lam. Kalau nyuruh udah ngomong, masya Allah, enggak apa, enggak mikir-mikir apa-apa, harus ngomong apa orang sakit, apa bagaimana, pokok ngomong belak-belakan. Kalau TP ngaling-ngalingi katanya, pokoknya ngomong apa orang sakit hati. Dan di antara paling jeleknya seseorang, sampai tinggalin, apa eling-eling ya, saele-ele uang itu, lek ngomong apa yang tersirat di hati keluar ke mulut, enggak dipikir-pikir, jangan ngomong ini apa kalau ngomong liya, enggak ibu, oh apa yang di hati keluar semua, total keluar semua. Itu ciri-cirinya orang enggak pakai baik. Karena memang ada ngomong itu apa yang gelap di hatinya ya sudah keluar di mulut. Bah orang itu ya sakit hati apa enggak pokok keluar. Ya, bukan itu ciri-cirinya orang kaya, bukan itu ciri-cirinya orang atasan, bukan. Tapi kadang-kadang kok koyoane banyak keluar dari orang yang seperti itu. Jadinya ada omongan dari lisan orang yang sombong. Maksudnya orang kalau sudah sombong Bapak Ibu nggak ada orang lain kecuali dirinya, sehingga apa yang diucapkan disekap. Kamu tempe ngaling-ngalingnya harus ngomong. Semoga artinya dengan kajian hal ini, dengan hadis Nabi ini, kita bisa merubah sedikit demi sedikit. Dengan ucapan kita, kadang saya sendiri kadang-kadang Bapak Ibu
Tidak ada yang suci, tidak orang yang lebih dari yang lain. Semua adalah sifat serba mungkin. Tapi barangkali kalau ingat pada sabda Rasul bahwa Nabi memerintahkan takutlah kalian semua kepada api neraka, walaupun dengan bahasa yang halus, bahasa yang lembut, tutur kata yang menyejukkan. Itu perintah Nabi. Ya, mudah-mudahan dengan adanya kita membaca hadis Nabi ini, mungkin saja kalau umpama sebelumnya kita kalau ngomong mikir-mikir dengan fadilahnya ngaji di tempat yang sangat amat suci ini, Allah bisa merubah sedikit demi sedikit sehingga kita menjadi orang yang baik tutur katanya. Memang tempat ngaji ini Bapak Ibu, Raudhatun min Riyadil Jannah, katanya orang ngaji seperti ini, apalagi Masjid Ampel. Ini adalah surga, kebun surga katanya Bapak Ibu. Artinya bukan sponsor biar banyak yang ngaji, tidak. Tapi orang yang senang di tempat majlis-majlis ilmu ini, berarti panjenengan saat ini ada di kebun surga, kata Nabi Muhammad SAW. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dan riwayatkan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu, mugi-mugi ngridho sapa Allah saking Abi Hurairah. Anan Nabi sedulur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Nabi. Wal kalimatut thayyibatu shadaqatu. Wal kalimatu utawi kalimat, omongan, ucapan, guneman atau ibatu kang suci, kang bagus, sedekatun iku rupa sedekah. Memang hadirin rahimakumullah, sedekah ini di bab manapun masuk. Kenapa? Karena memang sedekah itu setelah ibadah mahdhah, sedekah yang sunnah maksudnya. Kalau sedekah yang wajib sudah masuk sedekah ibadah yang mahdhah. Ini yang ghairul mahdhah, sedekah itu adalah sedekah ibadah yang paling utama dari sekian banyak sedekah sama ibadah-ibadah yang lain. Jadi umpamanya ada orang tidak mempunyai rezeki, tapi dia hanya punya omongan salawis kok gak duwe, kan sedekah tidak bisa, maka Bapak Ibu ya berucaplah dengan yang baik-baik, berucaplah dengan kalimat yang bagus. Muttafaqun alaih. Jadi adalah ka'amrin bima'rufin, kaya ini menyuruh memerintah dengan kebaikan, itu sudah sedekah. Bapak Ibu, karena tradisi dan adat itu kadang bersilangan dengan hal itu, panjenengan bisa amar ma'ruf nahi munkar itu, katanya kiai saya lek payu, lek boten payu sampai ngadu amar ma'ruf nahi munkar. Bahwa sampai datang ke salah satu masjid di Jawa Tengah, ono wong turu sampai buka, tapi sholat sampai boten petang boten nopo, tidak kenal munkar itu namanya nggak payu. Orang bisa melihat panjenengan. Jadi amar ma'ruf nahi munkar ini ada kriteria di Al-Quran, namanya wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah mereka dengan cara yang baik, jangan moro sakar dewe. Umpama di kampung panjenengan ada orang melian remok, katanya orang Madura ya. Melian kalau yang main kaple, ada yang main uang, ada yang minum bir. Jangan moro dibalik mijone dikekere kabeh haram. Tidak demikian. Artinya amar ma'ruf nahi munkar itu yang berupa sedekah harus dengan cara yang baik. Tidak seperti itu. Artinya orang mau marahi, ya, mestinya bagaimana? Ya caranya amar ma'ruf nahi munkar mungkin sebelumnya bisa menghubungi Pak RT, Pak RW. Nanti ini biasanya ada begini. Kalau bisa Pak RT larang itu namanya cara yang baik. Jangan mau ketika orang menenggak minuman sampai larang kemudian labrak, ya mesti dimusuhi paling enggak bisa jadi dia bisa melawan dan memukul. Jadi yang dimaksud kalimat thayyibah sedekah itu ada ya, kalimat thayyibah berupa sedekah diantaranya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Siapa yang mesti disuruh?
Ya bisa memulai dari istri kita, bisa memulai dari anak kita. Kalau panjenengan menjadi seorang guru, ya amar ma'ruf nahi munkar ke muridnya. Kemudian apabila panjenengan jadi RT RW dan seterusnya, maka mulailah dari sana. Artinya bahasa tadi lek payu, lek mboten payu dengan cara yang lain. Tetap ada kerja wajadilhum billati ahsan, dan gaulilah mereka, dialoglah bersama mereka billati ahsan, dengan yang baik, jangan ngawur. Wa ilanatul qawli li mukhatabin, dan ngomong sing lemah lembut pada orang sing diomongi, yaitu diantara sedekah. Sedekah dari berupa kalimat yang baik bisa berupa sedekah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekah, sedikit kita mengupas masalah sedekah ini. Setiap bab mungkin ada bab sedekahnya. Jadi tidak apalah, walaupun saya sering menyampaikan tentang bab sedekah, apa saya singgung mas kesempatan ini. Sedekah itu memang dahsyat Bapak Ibu. Balasannya bisa di dunia, bisa di akhirat. Wa ma anfaqtum min khairin fa huwa yukhlifu. Apa kebaikan-kebaikan yang kau dermakan atau yang kau sedekahkan, yang kau belanjakan, maka Allah akan mengganti. Menggantinya bisa di dunia, bisa di akhirat. Bisa berupa uang juga. Umpama panjenengan sedekah sekian, nanti balasnya bisa uang juga. Tapi kadang-kadang balasan Allah itu bukan berupa uang, bukan berupa material, tapi kadang berupa anak panjenengan gampang diatur. Itu balasan itu. Bisa jadi balasan apa yang kita dermakan, kita sedekahkan itu bisa berupa kesehatan yang semula panjenengan loro kabeh iki asam kurang, kolesterol. Datang sama jenengan sedekah. Kadang-kadang rasa ente. Bisa jadi balasan sedekah itu bukan di dunia tapi di akhirat nanti. Itu serba rahasia Bapak Ibu. Tapi tidak sedikit yang dibalas sedekah itu juga dengan harta, juga banyak yang dilakukan. Contoh satu yang saya ingat, saya punya teman itu pekerjaannya barang rongsokan, Pak, nimbun barang di satu tempat. Lewis kak layu sampai sakulan, kapayu datang ke panti asuhan, bagi-bagi uang 5.000-an. Udah anak jumlahnya 150, lebih 100 kamera. Itu diberi 5.000-an semua. Pulang 3 hari barangnya tuntas habis itu. Jadi kalau datang ke panti sampai dulu dagangan gak payu dah. Oh biasa iya gak payu mesti utang sami ini, kulang sami gak payu terus yang sedekah. Besok 2 hari 3 hari habis itu tuntas itu. Berarti cara gampangnya bahwa Allah memberikan sedekah akan dibalas dengan rezeki juga. Coba aja. Pasti. Jadi panjenengan jangan ngerso, aku sedekah sekian ribu, ngapain kalau nggak ada balasan dari Allah. Seperti tadi yang disampaikan, bisa jadi sedekah itu bisa dibalas kepada anaknya yang menjadi sehat, yang semula bebel, nggak pandai pinter, kemudian berkat sedekahnya bisa menjadi anak yang cerdas. Banyak hal sekali merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah punya cara memberikan membalas hamba-hambanya di balik amalnya, utamanya masalah sedekah. Bisa sing sakit bisa sembuh. Sebab Nabi menyatakan dawau mardokum bis sedekah. Obatilah orang-orang sakitmu dengan sedekah. Ini hadis Nabi. Kalau panjenengan punya keluarga yang sakit, diobati ke dokter sudah ratusan juta nggak sembuh-sembuh, sampai sedekah. Ya jorong kilo, utang kilo, penyakit di beras sampai dibagi ke kampung-kampung sekian-sekian, sampai ngomong ini sedekahnya ibu saya yang sakit, mudah-mudahan Allah kasih sembuh.
keliling. Insya Allah banyak buktinya. Kemudian sedekah itu ada yang sedekah berupa makanan, artinya barang yang tidak kekal. Ada sedekah itu yang sifatnya kekal. Sedekah yang tidak kekal itu seperti berupa makanan, berupa pakaian, kemudian. Tapi yang kekal itu seperti hal-hal yang diberikan kepada masjid berupa kipas angin, berupa karpet, itu namanya sedekah yang kekal. Yang kekal itu namanya wakaf. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengendika sahabat Rasulullah, sab'un, ada 7 yajri lil abdi ajruhunna, ada 7 hal, 7 amal yang yajri, yang tetap berjalan lil abdi bagi hamba, apa ajruhunna, kanjarani sing pitung rumah. Panjenengan punya amal, ada yang disimpulkan oleh Nabi di sini ada 7 amal, di mana walaupun panjenengan sudah meninggal, maka pahalanya tetap berjalan terus. Jadi seperti perdagangan multi level bang ya. Ketika dijual mokatif mengalir yang ada downline, ada upline itu. Yang downline-nya dia bisa mencari teman yang lain sehingga memberikan bonus kepada panjenengan selaku upline itu dunia multi level. Saya tidak pernah bergabung di multi level tapi sering mengkaji. Yang pertama, sebentar, ada 7 bagi seorang hamba yang pahalanya tetap berjalan, wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi, sekalipun dia sudah ada di kubur setelah meninggalnya. Sampai sudah meninggal ini, pahalanya terus malah dikirimkan oleh malaikat, dikirim terus. Siapa yang 7 itu adalah man allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu kepada panjenengan, kepada adik-adik kita. Ikra, kiroati, ba'ata. Delalaku anak itu bisa hafal dan bisa baca Al-Quran. Yang mengajari sudah meninggal dunia, tapi oleh mereka tetap dipakailah ilmu itu. Maka sejauh ilmu itu digunakan atau tetap berjalan, maka yang mengajarkan maka mendapat pahala dan pahala. Apalagi dia punya murid, muridnya punya murid, muridnya punya murid, itu sing apa bose itu sing depan itu ya. Seperti pada pesantren, muridnya punya murid, muridnya punya murid. Semua secara multi level, pahalanya juga diberikan kepada orang yang pernah mengajarkan itu semua. Semakin banyak seperti pondok pesantren yang besar, Sukorejo, Sidowiri, kemudian pondok pesantren yang di dalam pesantren Jawa Tengah pelosok, itu muridnya punya murid, muridnya punya murid, muridnya punya murid itu. Sing ngajar pertama kali itu pasti lepak nih, berapa juta, berapa ratus juta murid yang muridnya punya murid. Apalagi keluarnya punya pondok pesantren seperti Syekhona Holil, kiainya muridnya sedikit, tapi ternyata jadi kiai semua. Bukan hanya jadi kiai dan biasa, artinya dia punya kiai, menjadi kiai dan punya pondok pesantren besar-besar. Sekarang pas berapa pahalanya Syekhona Holil itu? Itu namanya ilmu min ilmin. Man allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Ilmu apa saja, tidak harus ilmu agama, ilmu matematika, kemudian ilmu IPA, ilmu astronomi dan sebagainya. Pokoknya ilmu yang berguna di dalam kehidupan, manfaat bagi manusia, maka itu termasuk ilmu yang bisa bermanfaat bagi orang lain dan tetap mengalir. Selama ilmu itu masih digunakan orang lain, tetap pahalanya mengalir kepada orang yang telah meninggal dunia. Mbah Sunan Ampel mengajarkan ilmunya diberikan kepada muridnya punya murid. Sekarang muridnya Mbah Sunan Ampel itu sampai pondok-pondok pesantren di pelosok itu adalah berkat ilmu dari Mbah Sunan Ampel. Pas berapa pahalanya yang diberikan pada Mbah Sunan Ampel dari sisi ilmu yang diajarkan oleh beliau. Au ajron nahron, atau dia mengalirkan sungai.
panjenengan kerja bakti di rumah, godnya mampet. Pak, Ibu, katanya Pak RT, besok Minggu pagi jam 7 atau jam 8 kerja bakti mengalirkan atau membuang kendala-kendala yang ada di God dan sebagainya. Turun panjenengan. Kemudian kita buang, akhirnya dia mengalir. Apalagi sungainya sungai bersih. Seperti di desa itu airnya bersih, bisa dibuat mandi, cuci baju dan sebagainya. Berkat panjenengan yang membuat, yang kerja bakti, gampang itu aja. Maka walaupun kita sudah meninggal, maka pahalanya tetap mengalir pada Anda, pada kita yang telah pernah berbuat berapa itu. Sekarang Bapak Ibu, God adalah dikerjakan oleh tender sekarang. Kita tidak kebahagiaan. Misalnya kan kalau kerja bakti bangun RT RW sampai turun ngalirkan kapopong masih kotor gitu kan. Ini kata Nabi, kalau nanti ini dilakukan kemudian asalnya mampet kemudian menjadi lancar, maka Anda walaupun sebelum meninggal asalkan itu berguna bagi masyarakat God itu, maka tetap memberikan pahala kepada kita. Walaupun sampai kita meninggal dunia, karena sampai pernah membuat itu kerja bakti dan sebagainya, maka lancarlah sungai atau got dan gampang itu, selama dia berguna bagi masyarakat, maka pahala tetap diberikan kepada kita semua. Tapi Bapak Ibu, saya pernah naik kendaraan, ada pemandangan yang indah sekali itu. Sing suaminya nyetir sepeda motor, istrinya bonceng di belakang, pegang kresek saya. Tak kira datang belanja, mipet ke sungai, ternyata sampah dibuang ke sungai. Bukan menjalankan air di sungai, malah panjangan mampet. Kalau ditanya, alah titik Pak, lah titik tambah titik nake Pak, titik tambah titik, akhirnya ketika 1 bulan 2 bulan nggak ada air mengalir, aja macet mampet. Sampai jangan bilang alah titik, setengah kilo oleh orang 10 lah 5 kilo 1 hari. Indah sekali pemandangan, mipet, dan sampah dibuang ke sungai. Al-Hafarobiran utawa orang itu menggali sumur atau membuat sumur lah. Nenek moyang kita dulu di pekarangan seperti di desa itu menggali sumur. Sumurnya sampai sekarang itu tetap berjalan dan tetap dipakai orang lain. Sejauh banyak orang yang menggunakan itu, maka pahalanya juga diberikan kepada dia. Dipakai wudhu, sholat, setelah sholat, berarti yang telah membuat sumur, dia dapat pahala seperti yang diberikan pada orang yang wudhu, orang yang sholat, tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi memang kadang ada di desa-desa utamanya Pak. Jadi orang yang menggali sumur sampai sekarang sumurnya masih dipakai, maka itu namanya termasuk sedekah jariyah yang berjalan dan berguna bagi orang lain, itu terkait dengan sedekah. Au gharasan nakhla, utawa menanam pohon atau mawar. Kalau di sini menanam kurma. Kalau di desa bukan kurma tapi pohon mangga. Biasanya senangannya mbak kula lan jenengan itu nanam mangga. Nanam, lah iya karena aku gak mungkin menang yang iki, paling aku sing mangan ya anakku cucuku, itu orang-orang dulu itu. Sekarang tak peduli. Apa sing kan nanam begitu ya doa kayak tuku langsung. Ya lebih duit sampean. Kalau duit poso ae. Jadi orang-orang kita, orang tua kita dulu begitu. Nah, iki sing mangan meneh-meneh tentu aku karena nututi. Paling yang makan nanti ya anak-anak cucu saya. Itu orang-orang dahulu. Sehingga di pekarangan ada pohon apa saja, pohon nangka, pohon mangga apa segala macam pohon. Itu sudah itu. Kemudian selanjutnya yang pahalanya tetap berjalan, al-bana masjidan, dia membangun masjid. Musholla, fasilitas pendidikan, fasilitas umum yang dipakai orang-orang beribadah, rumah-rumah ibadah. Selama masjid itu masih dipakai, maka sholatnya pahalanya tetap mengalir.
Saya punya alumni di pondok pesantren. Ditelepon, bos, pondok pesantren sedang bangun, katanya putranya kiai itu. Bangun apa, Gus? Bangun apa? Yai Agus gitu ya. Bangun masjid, bangun madrasah. Gimana sampai puluhan murid santri ke rumah nanti tak saya berikan kepada saya. Saya repot, tidak bisa mengantarkan. Kirim murid atau santri datang ke Surabaya, sealumnian dengan saya. Ternyata hanya diberi 2 lembar. Ini untuk masjid, ini untuk sekolah. Ternyata bukan uang, kami cek. Dilihat untuk masjidnya 500 juta. Yang untuk sekolahnya 500 juta. Berarti sumbangannya 1 M. Bisa tak kita nyumbang 1 M? Saya iri, Pak, betul. Iri, saya dalam artian iri positif. Paling awam tidak mungkin bisa nyumbang seumur umpama saya sekaya dia. Walaupun sekaya dia, tidak mungkin. Dan memang saya lihat orang itu gemar sedekah. Sekarang hartanya karena sedekahnya seperti itu. Masuk sedekah pas 1 M, sulit tiruannya, tapi masih kalah dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu setelah ditarik tentang penggalangan dana dalam peristiwa perang Tabuk, hei Abu Bakar, kata Rasulullah, nyumbang berapa sampean untuk perang ini? Sayyidina Abu Bakar bilang, semua harta kekayaan saya ya Rasul. Semua. Ma yukika biyalika katanya. Sampai keluargamu sampai punya opo? Allah yang akan menjamin katanya. Bukan semua. Padahal Sayyidina Abu Bakar orang yang sudah nggak kaya banget. Dulu dikeno kabeh. Jadi kalau panjenengan punya harta 10.000 satu-satunya tidak ada lagi, disedekahkan berarti sedekah sampai semua hartanya. Berapa? 10.000. Karena memang hartanya tinggal situ ambil 10.000, nggak ada lagi. Terus sampai sedekahkan, maka nilainya sampai sedekahkan semua hartanya. Kayaknya Sayyidina Ali gak duit belas. Nah, Sayyidina Ali paling miskin. Ali nyumbang biro, saya tidak bisa nyumbang ya Rasul. Mau dimakan sendiri aja sulit. Sayyidina Utsman nyumbang riak, namanya dari kuda, peralatan perang ya. Jadi seperti itu. Au warasa mushafa, utawa panjenengan meletakkan atau memberikan mushaf di masjid-masjid, di musala-musala, atau panjenengan datang ke tempat TPQ meletakkan berapa? 100 biji Iqra umpamanya sampai sedekahkan. Ini Pak Ustaz berikan kepada teman-teman yang belum punya mushaf, yang belum punya belum punya Iqra, tolong berikan. Kalau ke masjid-masjid Pak, bukan tidak berpahala karena saking banyaknya Al-Quran di masjid sampai gak terjamah, gak tersentuh oleh orang-orang yang akan membaca karena yang banyak. Kalau panjenengan lebih tepat sasaran kepada TPQ nyumbang Pak, yang Pak Ustaz yang sudah ngaji Al-Quran berapa orang? Ada 15 Pak, sampai untuk bacakan 15 Al-Quran. Yang dilatih berapa? Ya, itu lebih tepat itu. Panjenengan kalau menyumbang Al-Quran di mushaf di Masjidil Haram, kalau tidak cetakan Raja Fahad itu nanti disingkirkan, itu dikeluarkan. Jadi saya pernah dititipi 5 eksemplar Al-Quran itu suruh berikan di Mekah 5 biji, di Madinah sudah saya berikan. Tapi ternyata nanti ada semacam sleeping, dibersihkan yang cetakan lain dari Saudi, maka dikeluarkan disedekahkan kepada masjid-masjid lain. Jadi panjenengan kalau memberikan sumbangan berupa mushaf, cari yang lebih tepat sasaran dalam artian pokoknya masjid di dalamnya kok gak ono Al-Quran sama sekali jangan belikan. Atau kawaladan utawa ninggalno anak. Anak panjenengan yastaghfiru lahu, yang bisa mengistighfar atau membacakan istighfar ba'da mautihi, setelah meninggalnya kita semua. Yang ketujuh, meninggalkan anak, anaknya bisa mintakan istighfar
mengirim Fatihah, fadilah-fadilah bacaan kepada ahli kubur kita, versi kita ahli sunnah wal jamaah, bahwa pahala yang kita baca dihadiahkan kepada seseorang atau orang tua yang sudah meninggal, versi ahli sunnah wal jamaah itu betul-betul nyampe. Banyak dalil-dalilnya. Ada saudara kita menyatakan bahwa bacaan pahala sedekah yang diberikan kepada orang yang meninggal katanya nggak nyampe. Kita nyampe, ahli sunnah wal jamaah NU menyatakan sampai. Bukti dan dalilnya seperti apa Bapak Ibu? Bahwa sedekah panjenengan bisa nyampe. Sering saya sampaikan pada kesempatan kali ini, seperti kesempatan kali ini, bahwa ada orang diangkat amal derajatnya di surga. Fauqama yaqtadi a'malu, lebih tinggi dari sekedar amalnya di dunia. Sampai dia heran, dia diangkat di surga, diangkat ke derajat yang lebih tinggi, bahkan sangat tinggi sekali, lebih dari sekedar pahala hidup masa hidupnya. Jadi pernah ngamal, pernah sedekah. Dia ketika, loh kok pahala saya kok banyak sekali, perasaan saya tidak sejauh itu. Sampai dia bertanya, anna hadza ya Rabb, ini pahala apa kok banyak sekali, ini yang saya dapatkan kok lebih dari sekedar amal saya, ya Allah, ya Rasulullah, ya Allah. Maka dia jawab Allah, itu bistighfari waladikalaka, sebab istighfar anakmu padamu. Berarti kan nyampe Pak. Sehingga dia diberikan derajat oleh Allah di surga, fauqa ma yaqdi a'malu min sawabi amalihi, lebih dari sekedar amal dari apa yang pernah dilakukan pada masa hidupnya. Kok banyak gitu. Setelah ditanya kepada Allah, bistighfari waladikalaka, itu sebab istighfar anakmu kepadamu, atau bidu'ai waladikalaka, sebab doa anakmu kepada dirimu. Itu sebagai satu di antara sekian dalil bahwa apa yang kita baca itu sampai kepada orang yang meninggal. Dan apabila ditelusur lagi, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beruntung sekali apabila kita punya anak, ternyata anak itu bisa mendoakan kita semua. Rugi dan serugi-ruginya apabila anak jumlahnya ada 10 tapi kamu sing genah. Bahkan katanya orang desa itu kelakuannya anak mana nyiram rokok nang bapak ibu di neraka. Memang ada Pak ya? Ada memang itu. Nabi bercerita orang yang berbuat salah, orang tuanya tidak pernah mengajarkan, man taraka waladahu jahilan katanya. Apabila ada orang yang meninggalkan anaknya bodoh tentang agama, orang yang membiarkan anaknya tidak mengerti tentang agama, maka kullu dzambin amilahu alaihi, maka setiap dosa yang dilakukan oleh anak yang tidak diajarkan tentang agama, dosa-dosanya diberikan kepada orang tuanya di alam kubur utamanya. Jadi panjenengan salawat dikirim Fatihah, dikirim sabu-sabu, dikirim mabuk, itu maksudnya bukan sabu-sabunya, tapi dosanya juga diberikan kepada kita kalau kita tidak pernah mengajarkan kepada anaknya tentang agama. Seperti yang saya sampaikan tempo hari, kalau aku mari ngajar awakmu, mari mondok awakmu, terserah aku lepas, nanti jangan nuntut saya di akhirat. Tidak demikian Bapak Ibu. Yang nama ngayomi itu ya selama tidak berpisah, selama masih berkumpul dengan kita, maka kita punya kewajiban mengarahkan mereka. Walaupun sudah mondok sekian puluh tahun, gak bayang subuh, ayo sembahyang tetap wajib seperti itu. Jangan gak mau bes aku sembahyang mondok, sembahyang gak sembahyang mau cari. Tidak demikian. Jadi kembali Bapak Ibu bahwa sedekah, apa yang kita sedekahkan hakikatnya adalah rezeki dan harta yang bisa dibawa mati. Sedekah itu adalah harta yang bisa dibawa mati. Kalau sampai eman kumpul-kumpul menjadi saldo di rekening, pas dadak panjenengan meninggal dunia,
hanya ini hartanya itu miliknya anak yang masih hidup. Tapi dipakai apa harta itu? Jadi kalau disedekahkan hakikatnya harta kita yang dibawa mati yang disedekahkan itu. Banyak sekali kalau sedekah, saking pentingnya sedekah, hampir semua bab ada sedekah. Jadi nggak ada bosannya menjelaskan tentang sedekah. Mudah-mudahan kita bisa bisa bersedekah, karena hakikat sedekah itu adalah tabungan akhirat Bapak Ibu. Kalau di makam ya 1 hari 2 hari masih kerasan di tubuh kita, selanjutnya sudah keluar. Tapi kalau dijadikan sedekah, ini yang jadi abadi. Hanya manusia itu ada 2. Ada tebel imannya, ada tebel emannya. Kalau tebel emannya ini eman terus, atau ini kerja setengah hati, ketika ini kalau itu eman. Tapi kalau ingat bahwa itu adalah celengan kita, tabungan kita di akhirat nanti, justru itulah yang nanti bisa memadamkan api neraka. Artinya padamkanlah siksa kubur itu dengan sedekahmu, padamkanlah nerakamu dengan sedekahmu, obatilah orang di hari kiamat yang begitu panasnya, di mana orang-orang sama-sama kehausan, terutama kepanasan. Orang yang rajin sedekah merasa teduh dan naung. Karena apa? Berteduh di bawah sedekah, naungan sedekahnya. Innama yasadilul mu'minu yawmal qiyamati bidilli sedekatihi. Orang mukmin nanti akan berteduh di bawah naungan sedekahnya, di mana mereka telanjang, di mana mereka tidak ada naungan sama sekali kecuali naungan amalnya. Itu berarti yang disedekahkan itu berarti dibawa pulang, dibawa untuk sebagai bekal kita di akhirat nanti. Banyak sedekah itu dalilnya banyak sekali. Jadi kalau dibaca hadis yang ketiga, Nabi Dzrin dan riwayatkan sang Nabi Dzrin radhiyallahu dari Rasulullah, kalau ngandikoli maring ingsun, katanya Abu Dzrin, Nabi mau pernah bilang ke saya begini, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. La tahqiranna, pakai nun taukid Pak ya, ini berarti penting ini. La tahqiranna ojo minu temen siro, temen beliau, sungguh jangan pernah meremehkan minal ma'rufi saking kelakuan apik syai'an sedikit pun, syai'an sedikit jangan pernah meremehkan perbuatan baik sedikit pun. Walau antal qaw'ahu tabiwatin tolikin, sekalipun ketika ketemu dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita, dengan wajah yang sumringah, wajah yang cerah, tak meremut, datang-datang meremut, lalu kok alisir nyambung, berarti ono perkara itu. Jadi bahwa wajah itu adalah gambaran hati. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah meremehkan pekerjaan yang sedikit. Sampai kata hadis yang di muka itu, sampai menyingkirkan duri, paku, kerikil di pinggir rembong disingkirkan, khawatir kena uang, itu namanya sudah sedekah yang besar. Jangan pernah meremehkan hal itu. Kadang-kadang dengan pekerjaan yang kecil itu kita bisa masuk surga. Contoh Imam Al-Ghazali, seperti Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu orangnya tegas sekali. Pernah satu ketika ada burung emprit kelilit benang kakinya, oleh Sayyidina Umar dilepas. Itu justru penyebab masuknya surga bagi beliau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedekah. Saya pun juga belajar bersedekah. Mudah-mudahan saya tidak pandai, hanya pandai ngomong ngandari wong saya pribadi, tapi juga mudah-mudahan saya juga sedekah lah, saya juga bersedekah. Mudah-mudahan tidak hanya pandai ngomong. Monggo sekarang biasakan sedekah agar supaya itu termasuk bagian daripada harta kita yang dibawa mati. Hadirin Allah ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan kita hari demi hari
ketakwaan kita semakin berkualitas, ibadah kita semakin berkualitas, sehingga kita mati dan menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah dan mendapat pengampunan dari Allah dan mendapatkan bekal as-syafa'atul uzma dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.